Mas, kita pisah aja yuk tinggalnya. Jangan serumah sama ibu. Ibu sepertinya gak suka sama aku. Karena aku gak kunjung hamil. Sabar. Omonganmu ibu gak usah dimasukin hati. Entah sampai kapan aku harus menghadapi situasi ini. Tapi untungnya Mas Aji tetap mendukungku. Kamu itu emang istri yang gak bisa dibilangin. Kalau pulang kerja tuh ya langsung pulang. Jangan keluyuran dulu, udah tahu tugas istri itu ya masak, ngurus keluarga. Dengar itu Ras kalau suami ngomong. Mas, aku gak keluyuran. Aku tadi lembur. Lumayan Mas buat tambahan kita. Gimana aku bisa jelasin ke kalian kalau kalian gak kasih aku kesempatan ngomong. Bahkan ngomong untuk kasih tahu. Aku hamil Mas. Sudahlah. Sepertinya bukan waktu yang tepat aku memberitahu kabar baik ini. Pak RT, lihat deh debit air tanggul. Wah, air sudah di batas kritis tanggul. Kondisi ini sebenarnya mengkhawatirkan. Sudah 6 tahun, nggak dilakukan inspeksi besar terhadap tanggul ini. Semoga hujan bisa segera reda dan semua baik-baik saja. Tapi, warga harus segera diperingati. Usia tanggul ini memang udah cukup tua. Dibangun aja sejak tahun 1932. Seiring waktu berjalan, mulai muncullah permukiman warga dekat ke area waduk. Masalahnya, bendungan itu sendiri nggak berkembang secepat lingkungannya. Sekarang, kondisi Situ Gantala tampak memprihatinkan. Mungkinkah bisa mempengaruhi kehidupan warga sekitarnya? Hujan gak kunjung reda udah beberapa hari. Untunglah Pak RT gak bosan-bosan ngingetin warga untuk siap siaga kalau banjir. Aku kasih tahu Mas Aji dan Ibu deh soal pesan Pak RT. Lagian biar Mas Aji sebaiknya naik kereta aja kalau besok-besok kerja. Jangan naik motor, lagi musim hujan kan. Halah, kamu itu omongan Pak RT aja kamu dengerin. Giliran ibu dan suami minta keturunan susah banget kamu turutin. Lihat nih ibu, sampai tua ada yang ngurusin. Nah kalau kamu tua atau kenapa-kenapa nanti siapa yang ngurusin? Aku hamil. Alhamdulillah ya Allah. Setelah 7 tahun menanti, akhirnya 2 garis biru. Mas Haji, kamu segera akan jadi seorang ayah. Dan ibu akan segera punya cucu. Aku harus segera pulang. Aku akan beritahu ibu dan Mas Aji.
Sepertinya ada yang gak beres dari tanggul ini. Hah? Ada aliran rembesan air di sisi luar waduk. Terus kok airnya keruh gini? Kayak bawa butiran tanah gitu. Aduh, hujan lagi. Aku berteduh dulu deh sebelum balik ke rumah. Pasti pas aku pulang nanti terus kasih tahu aku hamil, Mas Aji dan Ibu akan peluk aku. Tapi kasih tahu kondisi tanggul dulu atau soal kehamilanku dulu ya? Niat hati mau kasih kabar baik, tapi pas aku sampai rumah ternyata aku justru disambut dengan dingin dan amarah Mas Aji dan Ibu. Dari mana aja sih kamu? Pulang kerja kok sampai lewat maghrib? Aku tadi neduh dulu, Bu. Alasan! Mas, tadi aku sempat berhenti ngelilehkan tanggul situ Gantala. Kok banyak retakan, Mas? Itu bisa berbahaya. Terus cari alasan. Pakai acara ngarang cerita tanggul buat nutupin keluyuranmu. Ya ampun, Mas. Aku cuma ingin kasih tahu apa yang aku lihat tadi. Aku takut banget kalau tanggulnya tiba-tiba jebol. Kita bisa kebanjiran, Mas. Tapi belum juga aku selesai ngomong, mereka udah mutusin duluan kalau aku berbohong. Capek banget rasanya kalau setiap aku ngomong gak pernah didengar. Gak ada guna aku bela diri. Harusnya hari ini jadi hari yang aku ingat seumur hidup. Tapi entah kapan aku akan beritahu Mas Aji dan Ibu kalau aku hamil. Atau jangan-jangan biar ajalah mereka tahu dengan sendirinya. Duh, badanku kok rasanya gak enak ya. Kepalaku juga terasa berat. Terus kok perasaanku gak enak gini. Waduh, di luar juga hujan belum reda dari kemarin. Ada apa sih ini? Kok aku khawatir? Ini kayaknya akibat hujan gak reda-reda. Retakannya makin parah. Wah, ini berbahaya. Warga harus dikasih tahu sekarang.
Bangun! Tanggulnya mau jebol! Bangun! Tanggulnya mau jebol! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini benar-benar di luar dugaan. Tanggul yang tadi sore masih jadi tempat tongkrongan warga, sekarang tampak mengerikan. Semoga warga sadar, karena kayaknya udah subuh-subuh begini, pasti masih banyak yang tidur. Bangun! Tanggulnya mau jebol! Ini suara gemuruh apa ya? Coba aku cek deh. Mas Aji! Bangun! Air, Mas! Cepat, Mas! Airnya masuk! Ya Allah. Jangan, Mas! Apaan sih kamu? Mas Aji! Ras! Ras, Ibu! Mas Haji, semoga kamu gak kenapa-kenapa ya, Mas. Aku takut. Naik ke lemari, Bu. Cepat. Ibu gak kuat, Ras. Bu, pegangan yang kuat. Ras. Aku harus berenang cari pegangan supaya gak terbawa arus. Ya Allah, aku harus berjuang demi anak teman-temanku. Di mana kamu, Ros? Ros, kamu beneran hamil. Maafin ibu ya, Ros.
Selama ini ibu sering kasar sama kamu. Ibu juga sering duduk kamu bukan istri yang baik buat Sami Aji. Tapi ternyata ibu salah, Ros. Kamu adalah istri dan menantu yang baik. Kamu yang telah menyelamatkan nyawa ibu. Ibu sangat menyesal, Ros. Karena ibu, kamu dan calon cucu ibu gak selamat. Maafin ibu ya, nak. Maafin aku, Ros. Karena aku nggak percaya sama kamu. Sama kehamilan anak pertama kita. Aku malah nuduh yang kamu macam-macam. Jebolnya tanggul Situ Gantala bukan hanya memporak-porandakan kelurahan Cirendanu tempat aku tinggal, tapi juga menghancurkan hidupku. 100 orang meninggal termasuk istriku yang baik dan calon anak kami, 300 rumah hancur, dan 100-an orang hilang akibat kejadian ini. Semoga kamu tenang di sana ya, Ros. Jagain anak kita ya. Maafin aku, Ros. Ros, rumah ini gak pernah sama lagi tanpa kamu. Aku tahu, aku gak bisa balikin waktu setelah kamu gak ada. Aku baru sadar kalau kamu adalah istri yang terbaik buat aku, Ros. Kamu selalu ada di samping aku, yang selalu sabar menghadapiku dan ibuku. Ros, dari kejadian ini, aku sama ibu banyak belajar. Kita nggak boleh lagi cepat nuduh atau merasa paling benar. Sekarang aku sama ibu coba mulai menata hidup lagi. Makasih ya, Ros, kami menemukan cara baru untuk melihat dunia. Sejak kehilangan Ros, aku sadar, nilai seseorang bukan dari kekurangannya, tapi dari ketulusan hatinya. Kami pernah salah, pernah melihat hanya dengan mata bukan dengan hati. Dan Ros, dengan caranya yang sederhana, mengajarkan kami arti menjadi manusia.